Berkaitan dengan iman para jamaah, iman kita bisa bertambah, iman kita juga bisa berkurang para jamaah, dan masing-masing kita bisa mengukur keimanan kita para jamaah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikabarkan kepada kita bahwasanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun para jamaah. Lihatlah para sahabat Nabi Muhammad SAW, betapa bersihnya hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Luar biasa para jamaah. Karena dalam Al-Quranul Karim terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seorang muslim merenungi, meresapi, sadar, memiliki kesadaran diri untuk menggali firman-firman Allah Subhanahu wa taala, demi Allah para jamaah, akan bertambah keimanan kita para jamaah. Dan seorang muslim harus memupuk keimanannya, terutama di akhir zaman, di zaman dengan penuh fitnahnya, penuh dengan tipu dayanya, yang sekarang kita tidak bisa membedakan apakah ini AI atau asli para jamaah, apakah ini gambarnya asli atau buatan manusia para jamaah. Tipu daya para jamaah yang bisa menggerogoti keimanan kita. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah mengingatkan kita para jamaah agar setiap muslim harus menjaga keimanannya, agar setiap muslim harus memupuk keimanan, jangan stuck pada tempatnya para jamaah. Apabila dahsyatnya fitnah bertubi-tubi menggerogoti keimanan kita, mestinya kita harus menambah keimanan kita para jamaah. Jangan stuck pada tempat para jamaah. Dan bukan hal yang rahasia para jamaah. Kita lihat di medsos betapa banyak dari kaum muslimin yang kemarinnya umrah, pulangnya sudah murtad para jamaah. Ada para jamaah. Udah puluhan tahun memeluk agama Islam, menikahnya dengan orang yang non muslim, dia pun pindah agama para jamaah. Bukankah itu tanda keimanan yang keropos para jamaah? Bukankah tanda iman yang sangat lemah para jamaah? Berani menggadaikan agamanya hanya sekedar secuil dunia para jamaah. Wahai para jamaah, betapapun kita melihat harta manusia triliunan, 700 triliunan, di mata Allah itu kesedikit para jamaah. Innama mata'ud dunya qalil. Sungguhnya kehidupan dunia itu sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menggadaikan agamanya hanya dengan sesuil dunia para jamaah. Ada di kalangan kaum muslimin sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang pertama yang hendak seorang muslim lakukan agar bisa memupuk keimanannya, menambah lagi keimanannya, ilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Pelajari siapa Tuhan kita, apa nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tanda-tanda kebesarannya. Maka banyaklah ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita agar setiap muslim merenungi tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil bagi kita mengukur besarnya Allah Subhanahu wa taala, mengukur kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mengukur kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan bisa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala ciptaannya. Allah mengatakan pada jamaah, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Pada penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi yang satu dengan bumi yang lainnya tidak bertabrakan, matahari dengan planet yang lain tidak bertabrakan. Itu ada yang mengatur para jamaah. Kullun fi falaki yasbahun. Setiap harinya planet-planet tersebut beredar pada koordinatnya para jamaah, pada relnya para jamaah. Yasbahun, tiap harinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, dan pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita para jamaah, dalam organ kita, dalam jantung kita, dalam paru-paru kita, dalam aliran darah kita, ayatul lil muqinin, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita minta agar jantung kita senantiasa berdetak para jamaah? Allah yang menggerakkannya para jamaah. Paru-paru kita mengambil nafasnya, Allah yang menggerakkannya para jamaah. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas karunia dan limpahannya kepada kita para jamaah. Dengan kita memikirkan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan kita para jamaah. Makanya ada ayat mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung itu ditancapkan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Semuanya itu ada peringatannya para jamaah, ada pelajarannya para jamaah. Namun kadang-kadang para jamaah, yang buta itu bukan mata kita para jamaah. Kadang-kadang hati kita buta para jamaah. Allah mengatakan, wa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata yang itu buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan mata yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada dalam hati kalian. Yang buta adalah hati yang ada dalam dada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, betapa urgennya seorang muslim menambah keimanannya di era global yang begitu dahsyat fitnahnya para jamaah.